istiqomah hadir mengikuti acara rutin, yakni ngaji sore menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan istiqomah kita semuanya dicatat menjadi amal soleh yang mendapatkan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, kita meneruskan diskusi kita, ngaji kita bersama terkait topik kita, yakni tentang zuhud. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu, bahwa tanda-tanda zuhud itu di dalam sebuah maqalah disebutkan az-zuhdu khamsu khisalin. Jadi zuhud itu ada 5 perkara yang menjadi ciri-cirinya mahmudatin. Yang 5 perkara itu sangat terpuji. Yang sudah kita bicarakan, sudah kita bahas adalah yang pertama as-siqatu billah, yakni berpegang teguh kepada Allah, gumantel kepada Allah, nyekel kepada Allah Ta'ala. Terus semua apapun kita sandarkan kepada Allah. Kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita berasal dari Allah. Jadi kekuatan kita semuanya adalah dari Allah SWT. As-siqatu billah. Yang kedua, yakni waqtadari anil qalbi, yakni tidak bergantung kepada makhluk atau lumempet kepada makhluk. Kita semuanya, kalau tadi yang pertama adalah berpegang teguh hanya kepada Allah, yang kedua kita berlepas dari kekuatan makhluk. Kita tidak bergantung kepada makhluk. Yang ketiga, yang kedua itu sudah kita bahas bersama. Yang ketiga adalah wal ikhlasu fil amal, ikhlas dalam mengerjakan amal perbuatan, ikhlas dalam melakukan sesuatu. Nah, ini yang agak sulit ya, kita mengukur ikhlasnya. Tapi paling tidak dalam keterangan ini disebutkan bagaimana ikhlas dalam melaksanakan amal perbuatan. Yang pertama itu amalun bila alamotin. Jadi kita melakukan sesuatu, melakukan amal perbuatan bila alamotin, tanpa tendensi atau tanpa iming-iming. Mengerjakan amal itu tanpa berharap sesuatu, iming-iming atau apapun yang menjadi apa, misalkan jadi ustaz mau ngisi kalau ada amplopnya, atau pilih tempat yang amplopnya lebih besar, kalau tidak diamplopi pulang bundel. Jadi yang pertama amal bila alamotin. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa iming-iming. Ya meskipun kita tidak berharap iming-iming itu pahala atau tendensi atau balasan. Yang kedua waqaulun bila qoma'in, yakni berkata tanpa koma, tanpa berharap sesuatu yang tidak ada. Yang ketiga waisul bila riyasati, kemuliaan tanpa pangkat, tanpa berharap apa, tanpa berharap kedudukan. Kita mulia itu bukan karena kedudukan kita, tapi kemuliaan kita itu karena ketakwaan kita pada Allah SWT. Ada sebuah kisah menarik, sebuah cerita menarik terkait tentang al-ikhlasu fil amal, ikhlas dalam amal perbuatan. Ini dongeng tapi ya bisa untuk jadi pelajaran kita bersama. Ada 2 orang pasang haji, sudah haji, sama-sama haji. Yang satu namanya Abdul Karim, Pak Haji Abdul Karim. Istrinya Bu Haji Karimah. Ini tidak usah dicari orang mana, tapi ini dongeng. Yang kedua ada pasang haji lagi namanya Abdul Bakir. Istrinya namanya Bafilah. Jadi yang satu Pak Haji Abdul Karim ini
orangnya lambut gitu. Loma, pokok entengan, suka membantu, suka menolong, suka berbuat baik. Ini Pak Haji yang satu. Pak Haji yang satu namanya Pak Haji Abdul Bahil. Nah ini agak cerai, ada pokok kata orang itu agak jerky, ya sering tidak disukai oleh tetangganya. Suatu ketika Pak Haji Abdul Karim ini kedatangan orang pengemis tua, lusuh pakaiannya, dan pokoknya butuh bantuan. Akhirnya datanglah si pengemis ini ke rumahnya Pak Haji Abdul Karim. Ya karena dasarnya Pak Haji Abdul Karim ini orangnya orang baik. Ketika ada pengemis datang, dijamu, diberikan penghormatan yang luar biasa. Monggo silakan masuk. Dikasih, karena hujan disuruh masuk, disuruh makan sepuasnya, sekenyangnya. Pokok sampai si pengemis ini puas. Lalu kemudian masih disuruh nginep di rumahnya Pak Haji Abdul Karim ini. Tidak usah pulang dulu, Bang. Karena ini sudah malam, sudah menjelang malam. Sampean nginep saja di sini di rumah saya. Karena di rumah saya ini ada kamar kosong besar. Silakan dipakai sudah. Ya sudah, akhirnya singkat cerita pengemis ini tidur di salah satu kamar besar Pak Haji Abdul Karim. Nah, setelah tidur karena memang makan enak, makan ayam, makan pokoknya sate, makan gulai. Akhirnya saking kekenyangan ketiduran. Ya sama Pak Haji Abdul Karim, pintu kamarnya itu dikunci dari luar, ditutup. Tengah malam pengemis ini kebelet BO, mencari kebelet apa ya? Jadi saking kebeletnya, karena sudah makan banyak. Panggil Pak Haji, tidak dengar Pak Haji karena sudah tidur. Mau keluar, pintu kamarnya dikunci. Nah, akhirnya tidak kuat, tidak betah. Akhirnya ya BO atau buang air besar di kamar itu, di kasur itu, wes lega. Akhirnya keluar air besarnya, BO di dalam kamar. Jadi satu kasur. Sambil takut menunggu Pak Haji Abdul Karim pagi. Akhirnya pagi datang sama Pak Haji Abdul Karim sudah bangun, pintunya dibuka sambil melakukan si pengemis ini, Pak Haji, mohon maaf. Kenapa? Mohon maaf sekali lagi, Pak Haji tidak parah kan? Tidak, apa ceritanya? Saya tadi malam sudah panggil Pak Haji, cuma pintunya itu tidak dibuka. Saya kebelet belum buang air besar. Akhirnya terpaksa saya atau buang air besar di kasur jenengan di kamar ini. Akhirnya sama Pak Haji, karena Pak Haji orangnya baik, wes tidak apa-apa sudah, Bapak, tidak apa-apa sudah, sampai tinggal aja. Biar nanti saya cuci kasurnya sudah. Tidak usah sudah, biar saya dan istri saya yang mencuci kasur. Jenengan sudah pergi saja, silakan jenengan pulang. Ini tak kasih sapu, masih disangkali lagi. Ya saking baiknya Pak Haji Abdul Karim ini. Akhirnya pulanglah si pengemis itu. Hanya Pak Haji Abdul Karim bilang kepada istrinya, Bu Haji, sampai tidak usah marah-marah, tidak usah kaget. Ini sudah pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu Pak Haji? Pengemis yang dari malam ingat di rumah kita itu banyak besar di kasur kita. Ayo kita bareng-bareng bawa ke sungai, kita cuci bareng. Akhirnya karena Bu Haji juga orang baik, dia sudah Pak, ayo kita bawa ke sungai. Dibawalah kasur dan spray yang di dalamnya itu penuh dengan kotoran, penuh dengan buang air besar tadi itu. Dibawa ke sungai, akhirnya spraynya itu sekarang dibungkus, spraynya dicuci di sungai, ternyata keras, dibanting-banting keras. Ini kuning-kuning, tapi kok bukan kuning-kuning yang kayak tadi malam. Ya ternyata dibawa pulang
seperti itu. Bisa bangun rumah, bisa beli sepeda motor, bisa beli sawah. Akhirnya apa? Kedengaran dengan Pak Haji yang satu, Pak Haji Abdul Bakir namanya. Hanya ingin tahu ceritanya, kok bisa Pak Haji Abdul Bakir itu banyak uangnya? Hanya singkat cerita sama istrinya disuruh menyelidiki kenapa Pak Haji Abdul Bakir itu banyak uangnya, banyak. Dan diceritakan semuanya. Akhirnya tertarik Pak Haji Abdul Bakir untuk meniru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Abdul Bakir. Nah, ketika ada pengemis uang dicegah di jalan. Tapi katanya Pak Haji Abdul Bakir, pengemis yang apa ciri-cirinya? Kok banyak yang tua ini? Tanya lagi kepada Pak Haji Abdul Bakir. Kok pengemis yang giginya ompong masih ada 3 gigi? Hanya ketemu orang ini, Pak, ini orang yang saya cari, pengemis yang saya cari. Akhirnya dibawalah pengemis itu di rumahnya, sama ceritanya, diladeni, diberikan makanan, diberikan baju, bahkan apa? Disuruh tidur, bahkan tidak tanggung-tanggung. Kasurnya tidak 1, 3 sleeping bed, supaya apa? Kalau belok banyak. Akhirnya sama, dikunci dari luar sama istrinya, biar sudah pengemis ini biar tidur, kasih makan yang enak, tadi sudah dikasih makan, biar tidur, biar belok paling banyak. Ini semua kasur biar diisi semua oleh beloknya pengemis tadi. Nah, sungguh sama ceritanya, karena pengemis makan enak, makan yang apa, yang enak-enak, belok lah ya. Bahkan melebihi yang awal di rumahnya Pak Haji Abdul Bakir. Melebar ke semua tempat itu, 3 bayar itu semua penuh dengan kotoran. Akhirnya pagi dibukalah kunci. Ini yang saya cari ini, ternyata lebih banyak ini kotorannya ini. Wes silakan pulang Pak, saya sangoni. Pulanglah pengemis itu aja sama Pak Haji Abdul Bakir, dibawalah ke sungai. Oh ini bikola bennya ini lebih banyak dari miliknya Pak Haji Abdul Bakir, dibawalah ke sungai. Nah tadi itu spray sama kasur yang penuh dengan kotoran. Ternyata nyampe ke sungai, dicuci-cuci, Pak tak jadi emas ini, Pak tak jadi batu emas. Ternyata tetap seperti bentuk semula apa? Kotoran. Nah itulah Pak, karena yang pertama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini niatnya membantu orang gara-gara ingin mendapatkan harta yang banyak. Ada tendensi tidak ikhlas, sehingga Allah ya tidak menunjukkan kuasanya. Yang satu berubah jadi emas, yang kedua faktur jadi neng-neng nambah neng sungai. Inilah cerita yang mungkin dongeng, karena tidak tanya itu rumahnya mana. Nanti dipraktekkan, nanti ada pengemis di depan pasar itu dicari, disuruh di rumah ya. Ini kan yang khusus kita bagi kita bahwa sesuatu amal itu bisa saja dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keikhlasannya. Kita tidak memandang apapun, ada tendensi apapun, tapi Allah kemudian membalas dengan lebih baik. Tapi ada pula amalnya seolah-olah itu amal baik, tapi karena ada keinginan dalam hatinya mendapatkan duniawi, katakan mendapatkan lemah, mendapatkan supaya jadi anak orang baik, sehingga tidak mendapatkan apapun kecuali ya mungkin lebih jelek seperti apa yang mereka harapkan. Jadi yang ketiga adalah ciri orang yang zuhud itu wal ikhlasu fil amal, ikhlas dalam beramal. Yang keempat, wahtimadul zulmi. Ini jadi cirinya orang zuhud itu yang keempat adalah betah-betah ke dalam keadaan didolimi. Jadi dia dalam kondisi didolimi itu betah, tidak merasa berat. Dia terima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan lapang dada. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi, az-zahadu fid dunya laisa bitahrimil halali wala idaatil mal. Jadi zuhud itu tidak hanya berarti mengharapkan yang halal atau dia menyia-nyiakan harta. Jadi zuhud itu bukan tidak boleh kaya, tidak, bukan seperti itu. Walakinna zahada fid dunya alla takuna bima fi yadika aw taqminka bima fi yadillahi ta'ala. Jadi
tidak menjadikan apa harta yang ada di tangannya itu lebih kokoh, lebih kuat daripada apa yang di tangan Allah. Jadi apa yang dimilikinya itu tidak gumantel dalam dirinya. Apapun duniawi, harta benda, uang dan sebagainya itu tidak gumantel. Dia lebih berharap pahala atau apapun yang diberikan dari tangan Allah, dari sisi Allah. Selanjutnya, wa antakuna fi sawabil musibah ila anta usibta biha al-ghadab min kafiha law anha ubqiyatha. Jadi yang kedua, dia ketika diberikan cobaan, diberikan musibah, dia tabah, sabar. Karena apa? Dengan ketabahan itu dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dia malah mengharapkan musibah. Karena apa? Dengan adanya musibah, Allah memberikan pahala kepada dirinya. Ini berat juga ini. Tidak banyak orang mampu berada dalam kondisi seperti ini. Jadi ketika kita diberikan musibah, doanya, ya Allah keluarkan kami dari musibah. Tapi kalau orang zuhud, ini di dalam ciri-cirinya, dia ketika diberikan musibah bersabar pada Allah SWT. Karena apa? Di dalam musibah itu tentunya ada pahala yang besar dari sisi Allah SWT. Yang terakhir, yang kelima, yaitu wal qanaatu bima fil yadi. Jadi menerima apa yang ada di tangannya. Qanaat. Karena ini lawannya dari qomat. Jadi kita apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri dan kita terima lapang dada bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama qala Junaid az-zuhdu hulul qalbi amma khalaq minhul yad. Jadi kita sepinya hati dari apa yang ada dalam tangan kita, dari dunia maksudnya. Jadi itu masyaallah dari jamaah rahimahullah, ada ciri-ciri dari zuhud yang ada dalam keterangan awal ini. Dan yang terakhir sebelum saya tutup pertemuan kita kurang 5 menit, saya akan mengutip beberapa pendapat dari Imam Ghazali bahwa zuhud, ciri-ciri zuhud itu ada di 3 tanda. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh keberadaan dan ketiadaan harta. Jadi ciri yang pertama, al-alamatul ula alla yafrah bi mawjudi wa la yahzan ala mafqudi, kama qala ta'ala bikai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi ciri yang pertama itu kita semuanya tidak berbangga ketika berada punya harta dan tidak bersedih ketika harta itu tidak ada di tangan kita. Jadi biasa saja punya harta biasa, tidak bersedih, banyak harta tidak bangga. Nah, itu orang yang zuhud yang pertama. Jadi biasa saja harta itu sebagai bagian dari nikmat Allah yang kita syukuri, kita gunakan untuk kebaikan. Jadi punya harta kita syukuri, tidak berbangga. Kalau tidak ada, tidak bersedih. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan. Nah, alamatus tsaniyah ayyasaw indahu da'u wa ma'dihu. Jadi dipuji tidak tambah dia kemuliaannya, dihina dia tidak tambah kehinaannya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah terhibur atau senang dengan Allah SWT. Alamat yang ketiga, alamat salisa ayyakuna anasuhu billah ta'ala wal ghaibu ala qalbi halawat ta'at. Jadi yang ketiga itu senang kepada Allah SWT, sehingga kehidupannya itu digunakan untuk ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Inilah maksud dari rahimahullah beberapa keterangan-keterangan yang terkait dengan zuhud, yaitu zuhud itu bagaimana kita menyepikan diri dari hati kita dari duniawi. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, sebagaimana Nabi Sulaiman tetap kaya, tapi kekayaannya itu tidak dimanfaatkan dalam hatinya. Kekayaannya digunakan untuk taat kepada Allah, kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itulah zuhud yang sebenarnya. Zuhud juga tidak berarti kita harus memakai pakaian yang lusuh atau memakan makanan yang jelek. Zuhud tidak seperti itu. Tapi zuhud lebih kepada bagaimana hati kita itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah SWT, qanaat terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT, dan kita jadikan semua yang diberikan itu untuk ketaatan kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf